Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Deatul Muna, NIM 1121071, mahasiswa Hukum Keluarga Islam D. Di sini saya akan menyampaikan mengenai cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan hukum pidana material. Dalam KUHP yang dapat dipidana adalah pelaku dan tindak kejahatannya. Kemudian dalam unsur pelaku itu dilihat dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor kesalahan dan faktor pertanggungjawaban. Dalam faktor kesalahan, seseorang bisa dinyatakan bersalah jika terdapat dua barang bukti dan juga dua orang saksi. Konsekuensi perbuatannya bisa berupa sanksi hukum dan sanksi sosial. Sanksi hukum bisa berupa denda dan kurungan penjara. Namun hal ini bisa kita lihat terlebih dahulu kejahatan apa yang dia lakukan, lalu hukuman apa yang akan dia terima sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Kemudian ada juga sanksi sosial. Biasanya sanksi sosial ini akan para pelaku dapatkan ketika dia sudah kembali ke masyarakat. Seperti pelaku yang sudah pernah ditahan beberapa tahun, seumpama atas tindakan pencurian atau pembunuhan atau tindakan-tindakan kejahatan yang lainnya. Itu nanti ketika dia kembali ke masyarakat, pasti masyarakat akan memberi jarak kepada orang-orang yang pernah memiliki jejak kriminal seperti itu. Kemudian unsur pertanggungjawaban. Unsur pertanggungjawaban ini biasanya dilihat dari orang yang melakukan perbuatan, orang yang melakukan kesalahan tersebut. Apakah orang itu merupakan anak di bawah umur, atau orang gila, atau orang yang tengah tertidur. Biasanya golongan-golongan orang yang seperti itu, seperti anak di bawah umur, terus orang gila, lalu orang yang tertidur, itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena anak di bawah umur itu belum bisa untuk dikenai sanksi pidana seperti itu. Kalau orang yang orang gila, orang yang tidur, itu kan tidak berakal seperti itu. Kemudian tindakan kejahatan seseorang itu bisa kita nilai dari niatnya. Niat kita bisa nilai dari sikap batin dan perilaku seseorang. Biasanya seseorang yang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, dia akan ada gerak-gerik orang tersebut ketika dia akan melakukan kejahatan, seperti gerak-gerik seseorang yang akan mencuri, dia pasti akan mengendap-endap. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa orang itu sudah berniat mencuri, tapi kita belum bisa menghakimi atau memastikan bahwa orang itu memang benar-benar akan mencuri sebelum orang itu melaksanakan niatnya tersebut. Kemudian untuk harapan saya untuk hukum pidana material di Indonesia di masa yang akan datang, harapan saya hukum pidana di Indonesia itu lebih hukum pidana di Indonesia itu bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman, juga bisa lebih beradaptasi dengan masyarakat. Jadi hukum pidana itu bisa kekuatannya itu merata, tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan dan akan seperti pisau yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.